Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan video penjelasan kami tentang salah satu kitab dari Perjanjian Baru. Jadi simak baik-baik ya. Di sini kami akan membahas tentang salah satu kitab dalam Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul, mulai dari tujuan penulisan sampai dengan pokok teologisnya. 1. Tujuan penulisan. Ada yang berpendapat bahwa Lukas menulis kitab ini semata-mata sebagai suatu apologia. Kisah Para Rasul merupakan sambungan semua Injil. Jika ditanya Injil yang mana, maka jawabnya didapat dari perbandingan antara nats Kisah Para Rasul dengan Lukas 1 ayat 3. Baik dalam bagian pertama kitab Kisah Para Rasul maupun dalam Kisah Perjalanan Paulus. Tetapi yang merupakan pokok ialah bahwa dalam kisah dilukiskan bagaimana juru selamat yang dimuliakan itu dan Roh Kudus bekerja dengan pelantaraan para rasul dan jemaat-jemaat yang muda sehingga Injil itu dengan penuh kemenangan dibawa sampai Roma. 2. Penulis. Berdasarkan kesatuan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, sepertinya dipaparkan di atas, kesimpulan logis ialah bahwa pengarang kedua buku itu adalah seorang saja, merujuk kepada Lukas sebagai penulisnya. 3. Waktu penulisan. Kira-kira ditulis tahun 60 sampai dengan 100 Masehi. Hal itu ditulis pada tahun 60, kira-kira 30 tahun sesudah Yesus wafat. 4. Tempat penulisan. Injil ini diperkirakan ditulis di Roma. Penekanan Kisah Para Rasul berbicara tentang kegerakan Injil keselamatan Yesus Kristus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria hingga mencapai Roma, pusat kerajaan Romawi masa. 5. Keadaan jemaat. Kitab Kisah Para Rasul adalah kitab kelima Perjanjian Baru yang terutama berisi tentang pertama kali terbentuknya gereja Kristen serta pertumbuhan sampai pertengahan abad pertama. Petrus memberitakan Injil di Asia Kecil dan rasul-rasul lain meninggalkan Yerusalem untuk menaburkan Injil ke seluruh muka bumi. 6. Pokok teologis. Pemberitaan Injil kepada dunia, bangsa-bangsa. Parousia, Roh Kudus sebagai penggerak misi, sejarah keselamatan. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita semua tentang Alkitab. Terima kasih.